Arisman dari APL ini berbaik hati sudah membayar, sudah melaksanakan tambahan kontribusi walaupun raperdanya belum disahkan. Termasuk THI, Pak. Taman Harapan Indah juga melakukan pengerukan waduk fluid. Pertanyaannya, ada perjanjian tertulis bersama antara saudara Pemprov dan setiap pengembang? Ada perjanjian. Semuanya ini yang semua ini ada tanda tangan semua, Pak. Bangun apa ada perjanjiannya, Pak. Nah, kembali lagi, dasarnya kemana ini? Dasarnya apa? Dasarnya mengacu ke perjanjian tahun 97. Dan saudara rujuk tadi untuk pembelakuan kesetaraan, Pak. Baik. Rujukannya tadi saudara selalu mengulang-ulang Kepres 52 tahun 95. Iya. Sudah ada peraturan pelaksananya dalam bentuk Perda di Provinsi Gubernur Provinsi DKI. Ini kan Perpres langsung dibuatkan, maka dibuatkan Pergub. Perda, untuk Perda belum. Pasal 72 dengan berlakunya peraturan Presiden ini, yang maksud pasal 54 tahun 2008. A. Keputusan Presiden nomor 114 tahun 1999 tentang penataan ruang kawasan Bogor Puncak Cianjur. B. Keputusan Presiden nomor 1 tahun 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri. C. Keputusan Presiden nomor 52 tahun 95 tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta sepanjang yang terkait dengan penataan ruang, dan keputusan Presiden nomor 73 tahun 95 tentang reklamasi Pantai Kapuk Niaga Tangerang sepanjang yang berkaitan dengan penataan ruang dinyatakan tidak berlaku. Ya, sepanjang berkaitan dengan penataan ruang. Berarti yang dibatalkan oleh Kepres yang baru kepada Kepres 95 hanya sepanjang berkaitan dengan penataan ruang. Tapi yang lain itu dianggap memang fakta masih berlaku. Sepengetahuan saudara, apakah termasuk kewenangan izin-izin juga menurut kewenangan Gubernur DKI? Sepengetahuan saya, dan saya sudah diskusikan dengan Mensesnek di dalam ratas, izin ini memberikan izin tetap tidak dibatalkan. Jadi yang dibatalkan oleh Kepres yang baru sepanjang dengan urusan dengan penataan ruang, bukan yang izin, bukan yang lain. Nah, tafsiran itulah yang membuat mereka bagian hukum Bapeda mau memparaf untuk memberikan izin. Oke. Baik, Bang Nolan. Kalau lihat kesannya sepertinya jaksa tersihir begitu ya, tapi ada persepsi lain yang muncul kemudian, hubungan ketika Pak Ahok bersaksi terlihat sekali begitu ya, bahwa hubungannya dengan terdakwa ini kayaknya ada hubungan yang lain begitu, sehingga menguntungkan, tadi kalau kata Bang Jamin katakan bisa jadi menguntungkan terdakwa Arisman begitu. Ya, kalau saya sih melihat sisi lain sidang kemarin itu, saya melihat sebuah teater tontonan. Teater yang menarik. Saya melihat juga ini, saya melihat Pak Ahok lagi menggelar disertasi, mengambil gelar profesor, mungkin gelar dokter, itu yang saya lihat. Ya, kenapa? Karena saya lihat juga jaksa juga nggak aktif, apakah mungkin terlalu kagum melihat Ahok gitu ya, karena Ahok ini memang dikenal dia lugas, berani, anti korupsi, ceplos, dan ini menjadi tontonan yang sehat untuk rakyat Indonesia. Alhamdulillah Ratip Iwan kemarin itu live langsung. Dia tahu siapa tuh Ahok gitu, yang selama ini kan katanya. Tapi dilihat saya banyak yang terpukau. Saya sendiri juga terpukau. Tapi dalam pertanyaan jaksa tadi terhadap Pak Basuki Cahayapurnama yang tadi kita baru putarkan, ketika ditanya soal izin yang mengeluarkan gubernur, jawaban pun juga sepertinya Pak Ahok tidak yakin. Begini, sepengetahuan saya, artinya itu tidak firm, tidak bulat 100%. Begini, mengetahui. Gitu. Jadi begini, begitu Ahok jadi gubernur, itu hubungan Ahok dengan DPRD itu sudah tidak mesra. Itu dulu. Akhirnya rancangan perda reklamasi itu kan tertunda sampai kan ribut. Udahlah 2019 saja. Itu yang terjadi. Akhirnya DPRD ini bermain, diam-diam datang ke cukong segala macam. Dan gubernur juga bermain juga. Lepas daripada itu, kalau bermain ketahuan juga sikat juga. Kalau misalnya dikatakan DPRD bermain, kalau gubernur itu bermain dengan membiarkan praktek reklamasi berdiri. Reklamasi harus jalan. Terlepas apa ini kan perdanya kan sudah sepakat aturannya 2000 sampai kan ribut nih.
antara DPRD ini juga nggak mesra nih sama gubernur. Rancangan perda ini udahlah akhirnya terjadi, udah kita bikin 2019, berarti adanya nanti dipilihnya anggota DPRD yang baru, karena DPRD sekarang tidak bisa bekerja sama. Kenapa eksekutif pada saat itu tidak menghentikan terlebih dahulu kegiatan yang ada di Pulau G dan pulau lainnya di reformasi? Ini kan kelanjutan dari masa lalu. Persoalannya di sana, ya kan? Jadi Ahok ini Kelanjutan masa lalu yang kemudian tidak jadi gubernur ya ini. Oke. Masalahnya sekarang Orang semakin menguatkan pernyataan Riza Ramli loh, bahwa kalau misalnya ya berarti gubernur sekarang itu ya karyawan dari para tidak, itu justru pernyataan Riza Ramli itu saya bilang ember. Saya ngomong apa adanya, ini temannya beliau. Ya kan, nggak boleh lah ada sembarangan bicara seperti itu. Bagaimanapun juga Ahok itu setara dengan menteri. Bagaimana di otonominya tinggi sebagai gubernur loh. Gubernur DKI itu nggak gampang, ya kan, dia punya hak dan segala macam. Yang berhak untuk mencabut itu adalah presiden, bukan Rizal Ramli. Siapa pertanyakan ini gaduh lagi Rizal Ramli ini. Mas Adi? Nanti dulu, saya belum selesai. Saya kembali lagi sedikit yang ini ya. Jadi yang kalau kemarin ini saya lihat ke satu. Yang kedua, saya berharap seharusnya jaksa itu mengorek-ngorek yang lain lagi. Kan banyak masalah ini, Seperti apa misalnya? Ya, masa CR, masalah dan segala macam itu kan banyak lah ya. Kesempatan sekali di Kalau yang disampaikan, dikorek-korek lagi, kalau tadi Mas Adi mengatakan ada kesaksian Suni Tanuwijaya yang sebagai dirjen, begitu, yang bisa jadi nanti akan mengeluar kemana-mana, Bang. prediksi beliau. Semua kalau lawan, jadi hanya dua untuk lawan Ahok nih. Hukum dan etika. Hukum bukannya nggak mempan sekarang, dari sumber waras, dari apa sampai sekarang nggak mempan. Etika yang dihembuskan sekarang ini. Itulah yang lawan-lawan Ahok mainkan gitu loh. Mas Adi? Oke. Jadi begini, kalau lihat reklamasi ini kan kemudian ada memainkan soal diskresi. Saya ingin menjelaskan dulu bahwa pemerintahan itu mulai dari wali kota, bupati, gubernur, apalagi presiden tidak boleh berjalan tanpa undang-undang. Adanya pemerintahan ini kan adanya DPR untuk membuat undang-undang untuk dijalankan oleh pemerintahan. Kalau diskresi ini boleh, diskresinya kewenangan moral pejabat untuk menafsirkan undang-undang. Tetapi kalau salah, ini kesalahannya sangat berat. Itu loh. Jadi kalau dibilang oh ini zaman gubernur sebelumnya saya nggak ada masalah, saya tinggal meneruskan aja. Kenapa kalau jadi dibongkar? Kenapa luar batang dibongkar? Padahal gubernur sebelumnya enggak. Kan ada kewenangan, ada melihat ada ketidakberesan. Nah kalau ada ketidakberesan kemudian dilanjutkan, ini ada apa? Bahkan dibiarkan begitu saja. Dibiarkan begitu saja. Bahkan secara terbuka Ahok kan selalu bilang ini pengembang ini seolah-olah pengembang ini maha kuasa. Ingat ya, dia mengatakan bahwa pengembang itu kalau tidak ada pengembang Jokowi tidak akan menjadi presiden. Memang pengembang itu Tuhan bisa menentukan nasib orang. Ini kan sudah berhala, sudah mendewakan pengembang. Ini tidak boleh. Negara tidak boleh didikte oleh korporasi. Korporasi dilindungi oleh negara bisa, seperti di Amerika membawa, tapi Amerika sendiri tidak pernah didikte oleh korporasi. Nah ini kalau ini pengembang sudah terlanjur mengeluarkan uangnya, tapi kalau salah, kalau melanggar undang-undang, melanggar lingkungan, merusak lingkungan, apa tetap kita biarkan? Karena itu juga mungkin JPU menanyakan payung hukum itu kan? Payung hukum itu. Jadi kalau tidak ada payung hukum dan yang penting setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh negara itu harus ada undang-undangnya. Dan juga demikian kalau uang masuk, 1 rupiah pun harus ada undang-undang. Tidak bisa membiarkan karena TV misalnya membangun ini kemudian saya minta kompensasi bikinin taman, itu nggak boleh. Nanti kalau begitu kan kita bisa bertanya selain buat taman buat apa lagi? Pasti ada. Tadi juga di sini dugaan gratifikasi berarti kuat dong. Sangat kuat. Contohnya misalnya soal diskresi minta 15% tawar-menawar kemudian dikasih 5%. Apakah betul 5% dikasih kemudian yang lain tidak dikasih? Apa yang tertulis seperti permainan di pajak kan begitu. Ada pajak 20% tapi udah kamu bayar 10% aja, 5% buat gue, 5% lu nggak usah bayar. Kan permainan sosiologi korupsi itu di situ. Jadi diskresi inilah kalau yang tidak dilandasi undang-undang ini menimbulkan korupsi yang potensi korupsi yang sangat luar biasa. Seharusnya bisa diungkap nggak sih Bang Jamin? Gini, bicara tentang diskresi ya, dalam tindak pidana korupsi
mengenai diskresi ini kan ada yang dipidana, ada yang tidak bisa dipidana. Apa sih yang diskresi yang bisa mengakibatkan ada munculnya tindak pidana korupsi? Pertama, diskresi itu kalau dibuat menguntungkan atau mengambil keuntungan dari apa yang dilakukan itu. Jadi orang pejabat atau kepala daerah yang melaksanakan diskresinya itu mendapatkan keuntungan. Kedua, kalau dia melakukan diskresi tidak tercapai apa dari tujuan yang dibuatnya tersebut. Jadi contohnya dia ingin membuat suatu diskresi, membuat suatu lahan, tetapi tidak tercapai apa yang dimanfaatkan dari apa yang diinginkan, tidak tercapai. Yang ketiga, diskresi itu ternyata bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang sudah dibuat begitu, yang dibuat sebelumnya. Nah, kalau diskresi ini sampai ada memunculkan dia untung dari membuat diskresi, tidak tercapai apa yang menjadi harapan dan sangat bertentangan dengan ketentuan aturan yang sudah ada, maka ini menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, kita teringat dengan kasusnya Pak Burhanuddin Abdullah yang dulu dia mantan gubernur BI, di mana dia menggunakan yayasannya, tapi dia nggak mendapatkan keuntungan, malah orang lain yang untung, tapi perbuatannya itu kan jadi perkara juga. Bang Jamin, kalau melihat kasus reklamasi ini, kita tahu di PT UN Pemprov ini sudah kalah begitu ya dengan warga nelayan di reklamasi tersebut. Apakah mungkin dalam kasus suap di Pengadilan Tipikor ini, reklamasi ini nanti bisa terungkap ada korelasinya antara kekalahan di PT UN dengan sidang yang kemarin dilakukan? Tapi dijawab nanti barangkali boleh. Kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali saat lagi.